Hai teman-teman, selamat datang di petualangan sejarah kita kali ini. Kalian tahu nggak, zaman dulu itu ada banyak kerajaan yang saling bersaing untuk jadi yang terkuat. Setiap kerajaan memiliki cerita unik dan menarik yang membentuk sejarah dunia. Nah, di tengah-tengah Mesopotamia, muncul sebuah dinasti baru, namanya dinasti Kassite. Dinasti ini tidak hanya muncul begitu saja, tetapi mereka membawa perubahan besar dalam sejarah Mesopotamia. Mereka ini berpengaruh banget loh dalam sejarah Babilonia. Dinasti Kassite dikenal karena kemampuan mereka dalam mengintegrasikan budaya dan tradisi lokal dengan inovasi mereka sendiri. Salah satu rajanya yang paling terkenal adalah Ulamburias, seorang raja yang dikenal karena kepiawaiannya dalam berdiplomasi dan memimpin perang. Ulamburias tidak hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang diplomat ulung yang mampu menjalin aliansi strategis. Masa pemerintahannya menjadi periode penting dalam sejarah Kassite. Di bawah kepemimpinan mengalami masa stabilitas dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kisah Ulamburias adalah kisah tentang ambisi, strategi dan warisan abadi dari sebuah dinasti yang mengubah peta politik Mesopotamia. Dia berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat pertahanan kerajaan. Ulamburias naik tahta Babilonia di masa-masa sulit nih. Saat itu, Babilonia sedang menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam maupun luar. Kerajaan Babilonia yang dulunya kuat, mulai melemah karena konflik internal dan ancaman dari luar. Banyak pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh bangsa Kassite, yang berasal dari daerah pegunungan di timur, untuk menguasai Babilonia. Mereka melihat peluang untuk memperluas pengaruh mereka. Mereka pun menjadi penguasa baru Babilonia. Dengan strategi yang cermat dan kekuatan militer yang tangguh, mereka berhasil menaklukkan Babilonia dan mendirikan dinasti baru. Ulamburias mewarisi kerajaan yang sedang beradaptasi dengan pergantian kekuasaan ini. Dia harus memastikan bahwa transisi kekuasaan berjalan lancar dan stabil. Ternyata dia adalah pemimpin yang cerdas dan cakap loh. Dengan kebijaksanaannya, dia mampu mengatasi berbagai masalah yang muncul. Dia berhasil mengatasi berbagai tantangan pada masanya. Kepemimpinannya yang kuat dan visioner membuat dia dikenang sebagai salah satu terbesar bilang. Supaya kita lebih paham tentang Ulamburias, kita perlu tahu dulu asal-usul bangsanya, yaitu bangsa Kassite. Mereka bukan penduduk asli dataran Mesopotamia loh. Mereka berasal dari pegunungan Zagros yang terjal, wilayah yang sekarang meliputi sebagian wilayah Iran dan Irak. Bangsa Kassite dikenal karena kepiawaiannya dalam menunggang kuda dan budaya mereka yang unik, yang sangat berbeda dari masyarakat perkotaan Mesopotamia. Hidup di pegunungan Zagros itu keras, teman-teman. Tapi justru itu yang membuat bangsa Kassite menjadi tangguh dan mudah beradaptasi. Mereka adalah penunggang kuda dan penggembala terampil yang terbiasa melintasi jalur pegunungan yang berbahaya dan melindungi kawanan mereka dari predator. Keterampilan ini sangat berguna ketika mereka bermigrasi ke selatan, ke Mesopotamia. Bangsa Kassite tertarik dengan dataran yang subur dan janji kekayaan serta kekuasaan yang ditawarkan wilayah tersebut. Kedustai mereka ambil beban kegenjot besar bagi sejarah Mesopotamia. Masuknya bangsa Kassite ke Mesopotamia bukanlah invasi tiba-tiba ya. Ini adalah proses yang lebih kompleks dan berlapis. Melainkan proses infiltrasi bertahap yang berlangsung selama beberapa abad, di mana mereka perlahan-lahan menyusup dan menetap di wilayah tersebut. Mereka pertama kali muncul di wilayah tersebut pada awal abad ke-18 SM, membawa serta budaya dan tradisi mereka yang unik. Saat itu, mereka adalah penggembala yang mencari padang rumput untuk ternak mereka. Kehidupan pastoral ini menjadi fondasi awal keberadaan mereka di Mesopotamia. Namun, seiring berjalannya waktu, kehadiran mereka semakin kuat, dan mereka mulai membangun permukiman dan berintegrasi ke dalam masyarakat Mesopotamia. Mereka tidak hanya menetap, tetapi juga mulai mempengaruhi budaya lokal. Bangsa Kassite cepat beradaptasi dengan lingkungan baru mereka loh. Mereka belajar cara bertani, berdagang, dan berinteraksi dengan penduduk asli. Mereka mengadopsi adat istiadat dan bahasa Mesopotamia, tetapi mereka juga mempertahankan elemen-elemen budaya mereka sendiri yang khas. Proses ini menciptakan perpaduan budaya yang unik dan kaya. Perpaduan tradisi ini menjadi ciri khas pemerintahan Kassite di Babilonia. Mereka membawa sistem pemerintahan dan administrasi yang baru, yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua budaya.
Pengaruh bangsa Kassite yang semakin besar tidak luput dari perhatian para penguasa Mesopotamia. Mereka mulai melihat potensi dan ancaman dari kehadiran Kassite. Mereka sering dipekerjakan sebagai tentara bayaran dan prajurit, karena keahlian berkuda mereka sangat dihargai dalam peperangan. Keahlian ini membuat mereka menjadi kekuatan yang diperhitungkan di medan perang. Hal ini memberi mereka pijakan dalam urusan politik dan militer di wilayah tersebut, dan membuka jalan bagi bangsa untuk naik ke tampuk kekuasaan. Dengan demikian, bangsa Kassite tidak hanya menjadi bagian Mesopotamia, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan utama yang membentuk sejarah wilayah tersebut. Bagian 4. Mendirikan dinasti. Bangsa Kassite menguasai Babilonia. Kesempatan bagi bangsa Kassite untuk merebut kendali Babilonia muncul ketika Kekaisaran Babilonia sedang lemah dan tidak stabil. Kekacauan politik dan ekonomi yang melanda Babilonia memberikan celah bagi bangsa Kassite untuk memperkuat posisi mereka. Pada abad ke-19 SM, bangsa Het, sebuah kerajaan kuat dari Anatolia, menjarah Babilonia, menandai berakhirnya Kekaisaran Babilonia lama. Serangan ini menghancurkan banyak infrastruktur dan melemahkan kekuatan militer Babilonia. Ini menciptakan kekosongan-kekosongan di Mesopotamia, dan bangsa Kassite dengan kekuatan dan pengaruh mereka yang semakin besar siap untuk mengisinya. Mereka melihat peluang ini sebagai momen yang tepat untuk memperluas wilayah dan pengaruh mereka. Di bawah kepemimpinan seorang raja bernama Gandash, bangsa Kassite memantapkan diri mereka sebagai penguasa baru Babilonia. Gandash dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan strategis, yang mampu mengonsolidasikan kekuasaan dan membangun aliansi yang kuat. Mereka mendirikan sebuah dinasti yang akan bertahan selama hampir 4 abad, menjadikannya dinasti yang paling lama memerintah dalam sejarah Babilonia. Selama periode ini, bangsa Kassite berhasil menjaga stabilitas dan kemakmuran di wilayah mereka. Bangsa Kassite adalah penguasa yang pragmatis. Mereka tidak hanya fokus pada ekspansi militer, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan administrasi yang efisien. Mereka memahami bahwa kekuasaan mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di dalam kerajaan baru mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan efektif. Mereka mengadopsi banyak aspek budaya dan administrasi Babilonia, dan menampilkan diri mereka sebagai pewaris sah takhta Babilonia. Dengan cara ini, mereka berhasil mendirikan Babilonia dan melegitimasi semua jurus. Bagian 5. Ulam Burias dan Surat-Surat Amarna, sekilas tentang diplomasi internasional. Masa pemerintahan Ulam Burias menandai periode stabilitas dan kemakmuran bagi dinasti Kassite. Ia terkenal karena Surat-Surat Amarna, kumpulan tablet tanah liat yang ditemukan di Mesir, yang memberikan gambaran menarik tentang diplomasi internasional selama zaman perunggu akhir. Surat-surat ini, yang ditulis dalam aksara Paku Akkadia, bahasa diplomatik pada masa itu, mengungkapkan bahwa Ulam Burias memelihara hubungan diplomatik dengan penguasa kuat lainnya di timur dekat Kuno. Di antara koresponden Ulam Burias adalah para Firaun Mesir. Surat-surat Amarna menunjukkan bahwa Ulam Burias bertukar hadiah dan pesan dengan Amenhotep III dan Akhenaten, 2 Firaun Mesir yang paling terkenal. Pertukaran ini menyoroti pentingnya diplomasi dan perdagangan dalam menjaga hubungan baik antar kerajaan. Surat-surat itu juga mengungkapkan bahwa Ulam Burias adalah seorang diplomat yang cerdik dan ahli dalam negosiasi dan membangun aliansi. Ia memahami pentingnya kekuatan di kawasan itu. Bagian 6. Hubungan kerajaan Ulam Burias dan para Firaun Mesir. Surat-surat Amarna memberikan wawasan berharga tentang hubungan antara Ulam Burias dan para Firaun Mesir. Mereka bertukar hadiah mewah, termasuk emas, kuda, dan lapis lazuli. Hadiah-hadiah ini bukan sekadar tanda persahabatan, melainkan persembahan strategis yang dimaksudkan untuk mempererat aliansi dan mengamankan jalur perdagangan. Ulam Burias menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan Mesir, sebuah kerajaan yang kuat dengan sumber daya dan pengaruh yang besar. Surat-surat itu juga mengungkapkan bahwa Ulam Burias dan para Firaun saling menyapa sebagai saudara, praktik umum di antara para penguasa pada masa itu untuk menandakan kesetaraan dan rasa hormat. Hal ini menunjukkan bahwa Ulam Burias dianggap setara oleh para Firaun Mesir, sebuah bukti kekuatan dan prestisenya.
Hubungan diplomatik antara Babilonia dan Mesir memiliki implikasi ekonomi dan politik yang signifikan. Hubungan tersebut memfasilitasi perdagangan, mendorong pertukaran budaya, dan menjaga stabilitas di kawasan itu.